Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Januari 2024 bersama Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita sekalian untuk larut di dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur."
tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini menyajikan sebuah kisah terkenal yang walaupun lama tetap terasa baru. Meskipun klasik, tetapi tetap aktual. Betapa melaluinya kita kembali diingatkan akan pijakan dan inti kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Itulah iman. Selain Yesus, ada dua tokoh yang ditampilkan di sana, yakni Yairus, kepala rumah ibadat, dan wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Bisa dibayangkan situasi mereka saat itu. Mereka lagi terpuruk dan mau menemukan celah yang membalikkan keterpurukan itu. Terselip keinginan kuat dalam hati mereka untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik. Dan mereka percaya bahwa Yesus mampu untuk menjawab pergumulannya. Yesus sanggup untuk melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka dengan keputusannya mau mendekati Yesus. Di sini sejenak kita diingatkan bahwa inisiatif untuk datang kepada Yesus menjadi titik berangkat yang kuat. Apa yang akan terjadi seandainya mereka hanya diam dan pasif saja? Apakah situasi sulit akan berakhir kalau mereka hanya menggemakan harapan dalam hati supaya Yesus datang dan mereka tidak melakukan apa-apa? Mari buat keputusan untuk datang kepada Yesus. Apapun situasi kita saat ini, kita mau menghampiri hadirat Tuhan yang senantiasa menjanjikan kebaikan bagi kita. Sama seperti Yairus dan wanita itu, kita mau datang kepada Yesus berbekal iman yang teguh. Percaya bahwa Dia yang menebus dosa-dosa kita akan menopang kita dengan kuasa-Nya. Dia yang mengorbankan hidupnya demi kita akan selalu menganugerahkan kebahagiaan, bukan kesengsaraan. Keselamatan, bukan malapetaka. Percaya bahwa bersama Yesus, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan Yesus, mujizat itu nyata. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita membolak-balik kisah tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, maka akan terungkap di sana bahwa semua mujizat diawali oleh masalah. Sekali lagi, semua mujizat diawali oleh masalah. Mujizat dalam Injil hari ini diawali oleh masalah yang serius, yakni sakit pendarahan dan titik ambang kematian. Kita ingat mujizat pertama, air menjadi anggur. Masalahnya ialah kehabisan anggur. Mujizat Yesus memelekkan mata orang buta. Masalahnya adalah tidak bisa melihat. Mujizat Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Masalahnya adalah tidak bisa berjalan. Jadi kalau saat ini kita sedang berada dalam masalah, situasi kita sedang tidak baik-baik saja, jangan cepat-cepat mengeluh. Barangkali ini adalah awal dari mujizat yang disiapkan Tuhan untuk kita. Kalau sasaran yang kita bidik meleset dari targetnya, sesuatu yang kita rencanakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya,
jangan cepat-cepat berputus asa. Mungkin ini adalah awal dari keindahan yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Kalau saat ini kita sedang diliputi oleh kesedihan dan kekecewaan yang mendalam, jangan larut dalam bermuram durja. Bisa jadi ini adalah pintu masuk kepada kelimpahan berkat tak terduga yang disiapkan Tuhan. Maka tinggallah dalam sebuah keyakinan pasti bahwa Tuhan sangat mengerti keadaan kita lebih dalam dari pengertian yang kita miliki. Dan Dia berkuasa mendatangkan pemulihan dan sukacita dalam hidup ini. Mari datang dengan iman, hampiri hadirat-Nya, dan rasakan mujizat-Nya. Tuhan memberkati kita. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 30 Januari 2024. Terima kasih kepada Pastor Givan Pate untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.